Kami ajak Anda pemirsa berbincang langsung bersama dengan Dr. Ali Sundoro. Ini merupakan konsultan craniofacial. Kami ingin tahu sebenarnya Dr. Ali, tadi Anda sudah melihat cuplikannya, videonya bagaimana? Apakah memang benar ini termasuk dalam sindrom Treacher-Collins atau bagaimana? Penjelasan dari medisnya seperti apa, Dr. Ali? Oke. Selamat sore pemirsa. Terima kasih dari TV One sudah mengundang saya untuk berpartisipasi di sini. Dan memang hebat sekali kepada Pak Surya Manurung, udah cukup pede dan cukup normal sekali bisa eksis di TikTok, media sosial. Selamat buat Anda. Untuk diagnosis itu saya harus bicara bahwa untuk mendiagnosis sebuah kelainan atau sebuah penyakit atau kelainan itu tetap ya, kita sebagai dokter harus memeriksa langsung, pegang langsung, tanya langsung, kalau perlu memang membutuhkan pemeriksaan penunjang untuk mendiagnosis. Tapi kalau dari untuk seperti itu harus kita lakukan. Nah, tapi kalau dari penglihatannya sih, dari tampilan, dari video, dari foto-foto yang ada, kemungkinan besar bukan Treacher-Collins ya tampaknya ya. Jadi apa, Dok? Kalau dari literatur mungkin lebih mirip ke arah Barber-Say syndrome. Itu memang kelainan yang amat sangat langka, itu bahkan bisa sampai 1/1 juta kejadiannya. Dibandingkan sama Treacher-Collins yang cukup langka juga, tapi memang jauh lebih kecil. Treacher-Collins itu kelainannya terjadi pada 1 sampai 10.000 sampai 50.000 kelahiran. Jadi memang lebih jarang lagi tuh si Barber-Say syndrome. Nah, Dok, kondisi seperti ini apakah bisa mendapatkan penanganan medis, misalkan Dok, seperti terapi atau mungkin dilakukan perbaikan dengan melakukan plastic surgery misalnya? Ya, kalau untuk melakukan perbaikan pada kelainan apakah itu Treacher-Collins, apakah itu suatu kelainan pada Barber-Say syndrome, memang tergantung dari keluhan pasien. Yang biasa diperbaiki pada Treacher-Collins adalah rahangnya yang kecil sekali, pada daerah lipatan mata yang melebar, daerah kuping yang mungkin ada kelainan pada kupingnya. Sedangkan pada Barber-Say syndrome itu manifestasinya dari simptomnya lebih beda daripada si Treacher-Collins. Antara lain mulai dari laksiti kulit yang berbeda, ada kemungkinan pertumbuhan rambut yang cukup banyak pada daerah tubuh, dan kelainan pada kulitnya. Kulitnya itu dia lebih kering, lebih elastik, jadi makanya tampak kerutan pada daerah sekitar pipi. Baik. Dan Dr. kemudian Ali, pada rahangnya, ya. Kami ingin tahu, Dr. Ali, sebenarnya yang menjadi pemicunya apa sehingga ada sindrom ini? Tadi kan versi dokter apa, Barber-Say gitu kan? Ya. Kalau sebenarnya sama Treacher-Collins juga, sampai saat ini belum ada etiologi yang secara pasti menyebutkan, oh ini gara-gara apa gitu, oh ini gara-gara obat ini gara-gara itu. Tapi memang lebih karena adanya mutasi genetik yang terjadi pada masing-masing kelainan. Penyebabnya pun beda masing-masing gennya. Ya, untuk yang Barber-Say beda, untuk yang Treacher-Collins juga beda. Ya, Dok, mutasi genetik ini apakah dipengaruhi karena internal saja dari kedua orang tuanya atau mungkin juga eksternal, misalkan mungkin ada paparan radiasi atau seperti apa ketika di dalam kandungan? Nah, itu yang tidak bisa diketahui ya. Yang namanya mutasi kan bisa terjadi siapa aja. Ada orang normal, ada terjadi mutasi gen ya, bisa aja mungkin terjadi. Memang ada risiko yang lebih tinggi terjadinya mutasi pada pasien yang dengan adanya radiologi atau mungkin obat-obatan atau radiasi. Cuma untuk kedua sindrom ini memang belum ada literatur yang menyebutkan pasti penyebabnya adalah ini dan ini gitu loh. Belum ada literatur yang menyebutkan secara pasti. Dan memang karena kelainannya pada gennya itu ada kemungkinan ya makanya bisa ikutan teman-teman saudaranya. Langkah preventifnya seperti apa, Dok, agar ya rumah tangga baru yang ingin mungkin ke depannya dengan keadaan yang sehat dan juga prima. Sebenarnya tadi kalau Pak Surya kita lihat memang keadaannya memang sehat ya, bugar ya, Tisa, bugar ya. Dokter sehat, bugar. Memang kalau pada Barber-Say syndrome itu kelainan ini pada daerah luarnya aja ya, kebanyakan ya. Tapi pertumbuhan dari psikososialnya, dari intelijensinya dalam batas normal biasanya. Oke, Dok, tapi bisa tidak mungkin ketika ini kan mereka kakak beradik ya, Dok ya, berempat dari 6 saudara, berempat mengalami sindrom ini. Bisa tidak mungkin dicegah dari sejak kandungan, sejak dini di dalam perut ibunya itu sudah bisa dicegah atau sudah bisa dilihat ini kecenderungannya, Dok? Nah, itu makanya kita butuh melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Apakah memang sudah benar dibuktikan apakah itu benar Barber-Say syndrome atau bukan.
kalau memang itu butuh penelitian genetik, apakah nanti memang itu satu gen yang biasanya akan diturunkan atau tidak diturunkan. Jadi itu butuh pemeriksaan lebih lanjut, nggak bisa dari harus dilihat dulu barangnya seperti apa. Baik, jadi kalau menurut Dokter Ali, apakah kalau untuk keluarga Pak Suryadi Asahan ini memang harus memeriksakan ke dokter atau kalau tidak ada keluhan sama sekali nggak masalah? Sebenarnya kalau untuk keluhan relatif ya. Nah, maksudnya kalau misalkan apakah bisa memang secara fungsi pasiennya memang bisa bekerja dengan baik, dengan normal, melihat juga bagus, bekerja bisa makan, bisa minum. Tapi mungkin kalau untuk kelainan memang kadang-kadang bisa dibilang pada pasien dengan Barber Say syndrome itu bisa jika dibandingkan dengan si Treacher Collins malah secara development lebih bagus lebih banyak yang bagusnya si Barber Say syndrome. Dan itu jika pun akan diperbaiki, ya itu butuh tim yang banyak untuk memperbaiki bentuk dari mukanya. Okay. Mulai dari bedah plastik, dari bagian mata, dari bagian dokter gigi mulut, dokter kulit pun juga bisa akan ikutan untuk memperbaiki kelainan pada di atasnya, pada pasien tersebut. Oke, baik. Terima kasih Dr. Ali Sandoro atas waktunya sudah bersedia berbagi informasi bersama kami di program Kabar Petang. Selamat petang, Dok. Selamat petang. Selamat sore. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.